Apa yang sedang kau lakukan, Dulce Maria? Aku berdiri di pojok karena aku sedang bertobat. Kemari. Suster adalah suster kepala yang sangat berwibawa. Aku bukan tukang pijat terbaik di dunia, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah. Itulah sebabnya putri si badut, Achilles, akan tinggal di sini sampai ayahnya sembuh. Tindakan yang sangat terpuji, Luciano. Memberikan perlindungan kepada anak yang tidak terlindungi. Maaf, Tuan Adolfo, tapi Dulce Maria tidak bisa turun untuk menyambutmu. Kenapa tidak, Cecilia? Dia sedang memijat kaki Cabelita. Memijat? Iya, benar. Putriku sepertinya sudah bertekad untuk bisa menyembuhkan Cabelita. Aku sangat bersyukur atas semua yang telah kau lakukan untuk putriku, Nyonya Estefania. Tapi pada saat yang sama, aku minta maaf karena telah merepotkan dirimu. Jangan katakan itu, Achilles. Kami senang merawat Cabelita. Dia anak yang menawan dan sangat baik. Lagi pula, sebentar lagi kau akan meninggalkan tempat ini. Kembali bersamaku akan menjadi pukulan yang berat baginya. Beberapa hari terakhir, putriku hidup dengan kemewahan, sementara kami sangat miskin. Aku yakin bagi Cabelita hal yang paling berharga di dunia adalah tinggal bersama ayah yang dia puja. Ayah yang dia puja adalah seorang pecundang. Seorang badut yang tidak akan bisa bekerja setelah keluar dari sini. Kenapa tidak? Dalam perampokan itu, para penjahat bukan hanya mengambil uangku. Aku juga bahkan kehilangan perlengkapanku. Kenapa kau tidak ingin memulai terapi dengan Dr. Roa, Cabelita? Dulce Maria mulai memijatku. Pijatannya sangat bagus dan aku tahu aku akan segera sembuh. Itulah yang kita semua harapkan, Cabelita. Katakan, Dulce Maria, bagaimana kau bisa punya ide untuk memijatnya? Dulu ibuku mengalami kram saat berenang di kolam renang dan kakek memijatnya sehingga ibu bisa terus berenang. Ya, benar. Itu memang benar. Tapi kram bukanlah penyakit, sayang. Tapi setidaknya pijat juga tidak membahayakan temanmu. Pijat adalah obat yang ampuh dan juga makanan. Cabelita, kalau kau menghabiskan makananmu, aku akan memberimu kejutan yang sangat besar. Pijat lagi, pijatan dan juga kejutan yang sangat nakal. Sampai kapan kita akan terus hidup seperti dua orang asing, Cassandra? Kau belum bicara denganku sejak kemarin. Demi Tuhan, bicaralah. Kau benar sekali. Aku ingin bicara tentang Noe Gamboa. Kau bilang kau hampir tidak mengenalnya. Bahwa dia suami salah satu klien dari butikmu. Dan kau berbohong padaku. Itu... Jangan bohong padaku, Ibu. Ibu sudah lama mengenal pria itu, kan? Ini fotonya. Foto yang ibu simpan secara rahasia. Siapa Noe Gamboa? Jawab, Ibu. Sudah aku duga, Noe. Aku yakin perjalanan ini akan mendatangkan masalah bagimu. Tolong, Esperanza, kau jangan terus menyiksaku. Aku hanya merasa bingung. Ini seperti pertanyaan tanpa jawaban. Jika Lorena menyimpan fotomu setelah bertahun-tahun, itu berarti dia masih mencintaimu. Dan mengenai putrinya, sudah jelas dia anak yang kurang ajar dan tidak sopan. Berani sekali dia mencarimu di hotel. Cassandra itu anak perempuan yang cemburu. Dia memiliki ibu yang muda dan menarik. Dia pasti akan... Atau mungkin Lorena memang genit. Siapa tahu tindakan macam apa yang disaksikan putrinya, sehingga dia bertindak seperti itu.
Lorena bukan tipe wanita seperti itu. Jawab aku, Ibu. Siapa pria itu dan apa artinya dia dalam hidupmu? Dia kekasihku di universitas. Sekarang kau sudah tahu, kita tidak perlu membicarakannya. Jelas sekali kalau pertanyaanku tidak akan kau jawab. Noe Gamboa juga tidak mau memberitahu aku apapun. Kau pergi menemuinya? Iya. Aku pikir kau akan bersamanya. Apa yang kau lakukan itu sangat salah. Dia sudah menikah dan menjadi seorang ayah. Sekarang kau sudah tahu semuanya. Tolong jangan membahas topik ini lagi. Noe adalah masa laluku, dan aku sudah mengubur masa laluku. Kita hentikan saja membicarakan Lorena dan Cassandra. Aku tidak ingin Estefania mengetahuinya. Halo sayang. Maaf aku terlambat, tapi aku baru saja mengunjungi ayahnya Cabelita. Pria malang itu sangat butuh bantuan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Tuan Luciano sudah mengurus anaknya. Achilles harus bekerja. Ya, aku bisa memberinya pekerjaan di perusahaan konstruksi. Tapi sayang, Achilles itu badut profesional. Apa yang bisa dilakukan untukmu? Kasihan sekali, dia kehilangan peralatannya dalam insiden itu. Aku akan berusaha membantunya, tapi beri aku sedikit waktu. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Pengacara, jangan pernah bilang mereka akan mengambil sekolah ini dariku. Sebaliknya, Tuan Huerta. Aku sudah siapkan akte kepemilikan properti dengan namamu. Kita hanya perlu tanda tanganmu di sini. Di sini, dan di sini. Kau tidak tahu betapa leganya hatiku. Dan jangan pikir itu karena aku serakah. Tidak, teman, sama sekali tidak. Ini karena para suster dan karena anak-anak yang sangat senang belajar di sekolah itu. Ini.